Kemudian berikutnya yang harus diketahui adalah wasyafa'atu, syafaat. Syafaat itu maknanya adalah meminta kebaikan dari orang ke orang lain, ya. Jadi meminta kebaikan untuk orang lain itu namanya syafaat. Jadi kalau syafaat Allah itu berarti ampunan Allah, ya. Syafaat Allah itu artinya ampunan Allah. Jadi Allah mensyafaati orang-orang yang melafalkan kalimat la ilaha illallah dan menetapkan risalah pada Nabi Muhammad SAW, dan tidak walaupun dia tidak pernah melakukan amal kebaikan apapun. Jadi selama bersyahadat itu Allah memberikan syafaat kepadanya. Jadi Allah memberikan kebaikan kepadanya dengan dia tidak masuk ke neraka. Kemudian mengenai syafaat Nabi, ya, syafaat Nabi Muhammad SAW itu banyak sekali, lebih dari 20 syafaat, lebih dari 20 syafaat yang diterima. Jadi syafaat itu artinya Nabi meminta kepada Allah kebaikan untuk para umatnya. Itu banyak sekali syafaatnya, lebih dari 20, dan syafaat itu diterima, ya. Syafaat yang paling besar adalah syafaat yang khusus dimiliki Nabi untuk para makhluk supaya dia bisa beristirahat di mahsyar, ya, di tempat berkumpulnya semua makhluk. Jadi Nabi memiliki satu syafaat, dan syafaat ini bisa juga dialami oleh orang kafir, ya. Syafaat ini adalah bisa istirahat di waktu berkumpulnya semua manusia. Jadi nanti setelah semua makhluk dikumpulkan di satu tempat di mahsyar itu waktunya lama sekali, ya, waktunya lama sekali. Semua orang itu kan menunggu untuk dihitung amalnya, ya. Itu antrinya wah lama sekali itu. Jadi Nabi bisa mensyafaati supaya sebagian orang cepat, ya, cepat dihitung amalnya, tidak lama mengantri, karena mengantri itu wah ngeri sekali rasanya. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan selainnya. Kemudian syafaat yang pertama ini dinamakan dengan al-maqamul mahmud, derajat yang dipuji, ya. Dinamakan derajat yang dipuji karena dengan pangkat itu semua orang baik zaman dahulu maupun nanti memuji Nabi Muhammad SAW. Kemudian termasuk dari syafaat Nabi adalah Nabi memberi syafaat kepada golongan umatnya yang semestinya dia saya ulangi, ya, termasuk dari syafaat Nabi adalah Nabi memberi syafaat kepada sekelompok orang untuk masuk surga tanpa dihitung amalnya, ya. Jadi ini adalah pengecualian dari hisab tadi, bahwa hisab itu akan dialami seluruh manusia kecuali orang-orang yang dikecualikan, ya. Orang-orang yang dikecualikan ini adalah orang yang mendapatkan syafaat Nabi. Jadi mereka setelah bangkit dari kubur, mereka langsung menuju ke istana-istana mereka, tidak melewati hitungan amal terlebih dahulu. Syafaat ini adalah syafaat yang hanya dimiliki Nabi saja. Nabi yang lain tidak bisa memiliki ini. Kemudian syafaat Nabi yang lain adalah Nabi bisa mensyafaati satu kelompok yang seharusnya mereka masuk neraka, mereka berubah menjadi masuk surga. Jadi mestinya masuk neraka, mereka tidak jadi masuk neraka, malah masuk surga. Ini juga khusus dimiliki Nabi Muhammad SAW. Kemudian termasuk syafaatnya lagi adalah syafaat untuk sekelompok orang yang ada di dalam neraka, kemudian mereka dikeluarkan dari neraka, ya. Kalau syafaat yang ini, syafaat yang mengeluarkan umat dari neraka ini tidak khusus dimiliki Nabi, tetapi syafaat ini juga dimiliki oleh nabi-nabi yang lain, ya, tidak khusus Nabi Muhammad saja, dimiliki pula oleh nabi yang lain, bahkan dimiliki oleh ulama, para wali, dan malaikat. Jadi malaikat bisa mensyafaati, ulama bisa mensyafaati, wali bisa mensyafaati. Syafaat ini
terkhusus syafaat yang mengeluarkan orang-orang dari kubur saja, orang-orang dari neraka saja. Ini saya takut live-nya bermasalah, moga-moga semoga masih lancar ya. Kemudian ini sudah berapa menit ya, 53 menit. Kemudian termasuk dari syafaat Nabi adalah Nabi bisa mengangkat derajat manusia di dalam surga. Jadi yang semestinya sudah menempati satu derajat khusus, sudah menempati satu derajat tertentu, Nabi bisa menambah derajatnya. Lalu syafaat Nabi yang lain adalah meringankan siksa bagi sebagian orang kafir, seperti keringanan siksa yang diperoleh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib ya. Menurut pendapat yang Allah tidak menghidupkan kembali Abu Thalib. Jadi apakah Abu Thalib iman kepada Nabi atau tidak, itu kan ada perbedaan ulama. Ada yang mengatakan bahwa Abu Thalib itu tidak iman. Kalau tidak iman berarti dia masuk neraka ya. Kalau kita mengikuti pendapat itu, Abu Thalib ini walaupun masuk neraka tapi mendapat keringanan siksa, dan ini adalah syafaat dari Nabi. Tapi menurut Al-Bajuri, untuk orang-orang yang mencintai keluarga Nabi, maka hendaknya dia meyakini bahwa Allah menghidupkan kembali Abu Thalib dan iman kepada Nabi Muhammad. Jadi setelah meninggal hidup kembali, lalu iman kepada Nabi, kemudian kembali meninggal dunia, dan Allah tentunya mampu melakukan itu. Termasuk dari syafaat Nabi yang lain adalah syafaat Nabi kepada segolongan ulama yang soleh-soleh ya, sebagian, saya ulangi ya, ini streamingnya di malam hari jadi setengah ngantuk ini. Termasuk syafaat Nabi adalah syafaat yang diberikan pada sekelompok orang soleh ya, sekelompok orang soleh dari umatnya, yaitu kesalahan-kesalahan mereka dimaafkan. Jadi kesalahan-kesalahan dalam taat Allah ya, taat kepada Allah, kesalahan-kesalahan yang dilakukan itu dimaafkan. Ini bagi orang-orang yang soleh saja. Kemudian syafaat Nabi yang lain adalah syafaat untuk anak kecil orang-orang musyrik. Jadi anak-anak dari orang-orang musyrik yang masih kecil itu mendapatkan syafaat, mereka tidak disiksa di akhirat. Lalu syafaat yang lain adalah keringanan siksa yang diperoleh oleh dua pemakaman yang dilewati Nabi. Jadi kalau ada dua pemakaman, kalau ada dua kuburan dan Nabi berjalan di tengah-tengahnya, maka kiri kanan itu mendapat keringanan siksa. Jadi enak sekali ya, makam yang dilalui Nabi itu enak sekali, mendapat keringanan siksa. Hanya dengan melalui saja itu sudah bisa memberi kemanfaatan bagi orang lain. Dan syafaat Nabi yang berikutnya adalah bagi orang-orang yang meninggal di Madinah. Jadi orang-orang yang meninggal di Madinah itu juga mendapatkan syafaat dari Nabi. Kemudian